Saya pun dalam taklim begitu, pasti ada kelirunya, mustahil sempurna semua. Mustahil. Saya punya catatan kekeliruan-kekeliruan. Ada yang mengingatkan yang lain, saya catat. Alhamdulillah, ada sahabat-sahabat kami, alhamdulillah kita terima dengan baik. Misal saya pernah, misalnya mengimami, dan itu ayat yang biasa kita baca. Ya qaulan kalimah, saya baca qaulan ma'rufah. Dan itu qadar Allah ada dalam rekaman disampaikan, dan saya temukan, Allahu Akbar, saya keliru. Dan di belakang tidak mengingatkan. Bisa jadi terjadi. Padahal itu ayat terus kita baca, rajin kita baca, dan kita juga sudah menghafalkannya, dan bisa keliru. Tapi kan saya tidak harus menyalahkan orang lain. Saya katakan Imam Masjidil Haram juga keliru. Untuk apa? Bawa-bawa Imam Masjidil Haram, saya yang salah, orang yang disalahkan. Kita akui kita salah. Saya menyebut dalam riwayat Ibnu Katsir yang imam yang menuliskan kitab tafsir, padahal bukan maksudnya. Kita tahu qiraat, kita hafal qiraat, kita salah di situ, ada yang menarik. Saya menyebutkan misalnya Malik bin Anas, anaknya Anas bin Malik, sahabat besar, dia itu keliru. Dan gak perlu banyak alasan, keliru. Unik ya, saya punya kitabnya, bahkan saya bawa. Saya tinggal di negeri Imam Malik, saya punya kitabnya yang bahasa Arab, yang bahasa Indonesia, tapi Allah masih menanamkan kekeliruan di lisan. Itu yang menarik. Kenapa? Saya pelajari, saya renungi salah satunya. Ternyata jika ada penilaian manusia terlampau berlebihan pada seorang hamba, disitulah sifat kecemburuan Allah itu turun. Maka salah satunya adalah saya tetap manusia. Dalam setiap paparan saya pasti ada kekurangan di situ. Jangan terlalu berlebihan mengkultuskan seorang Adi Hidayat. Jangan kultuskan, karena saya manusia. Proporsional saja. Jika ada yang baik, terima. Ada yang kurang, tinggalkan. Ada yang baik di ustadz lain, itu yang diambil. Dan ketika kita manhajnya seperti itu, ringan kehidupan kita. Jangan dianggap semua pasti benar yang hadir dari dalam diri saya. Ketika orang menyimpulkan ini pasti benar, maka Allah akan titipkan kesalahan untuk diketahui bahwa dia tetap manusia. Paham ya? Itu bukan aib dalam kehidupan kita, sepanjang itu bukan pemikiran-pemikiran. Kalau salah nama kan gampang, bisa direvisi, ini nama yang benar, apa salahnya? Tapi kalau pemikiran, itu yang tidak tepat. Dan tidak mudah bagi seorang ustadz untuk mengatakan saya keliru, tinggalkan saya. Saya ambil contoh begini. Saya keliru mengatakan Imam Malik, anaknya Anas bin Malik, sahabat besar. Sekalipun saya hafal dan tahu turunan-turunan, tapi bisa keliru. Dan kita katakan, itu salah ya. Tolong jangan ambil yang ini, itu salah. Banyak orang kemudian berbicara begini-begini, dan saya melihat beberapa bagiannya. Nah sekarang, bisakah bersikap adil dalam persoalan ini? Dalam satu poin yang sangat penting. Saya keliru dalam penyebutan nama, tapi semua sepakat bahwa Imam Malik menunaikan kunut. Lalu Anda mengatakan kunut bid'ah. Bahkan bid'ahnya dengan tersesat. Dan tidak tepat kemudian bermakmum di belakang orang kunut. Anda menyoal Imam Malik dengan namanya, dan kemudian kita meralat bahwa itu salah. Sekarang saya meminta pada Anda, bisa nggak melakukan yang sama dengan apa yang saya sampaikan? Anda meralat bahwa orang yang kunut itu bukan bid'ah. Anda mengatakan tidak semua orang kunut itu salah. Anda boleh tidak kunut, tapi jangan katakan orang salah ketika dia kunut. Sebab ketika Anda menyebutkan bid'ah, Imam Malik pun sebut Anda bid'ah. Anda menyebut kesalahan di penyebutan nama, tapi Anda sendiri salah dalam menyimpulkan hukum. Salah menyimpulkan hukum lebih berat dibandingkan dengan salah ketika menyebutkan satu nama. Walaupun itu bukan alasan dalam kehidupan. Paham? Disinilah teman-teman kita akan diuji dalam kehidupan. Kadang-kadang kita mudah memvonis orang lain, tapi kita sendiri tidak mudah memperbaiki diri. Itu poin besar. Tapi itu bukan alasan untuk mengatakan bahwa seorang Adi Hidayat salah. Jadi, kalau Anda menemukan kesalahan pada diri saya, cepat sampaikan. Lalu saya perbaiki, saya lihat. Kalau memang keliru, saya akan katakan, ini keliru ya, tolong tinggalkan ini. Tapi kalau benar, tidak perlu Anda publish kemana-mana, karena itu titipan Allah yang bisa kita amalkan. Ya, jelas di sini? Itu yang terbaik. Dan saya punya sahabat-sahabat yang luar biasa. Kayak punya sahabat dari teman-teman di Salafi, Ustadz Abdullah Saleh Hadrami, itu orang baik. Ilmunya luar biasa. Ketika saya salah menyampaikan, itu beliau tulis SMS. Beliau sampaikan, Ustadz, Syekh, saya lihat video ini antum menyebut Malik anaknya Anas sahabat besar. Mohon pencerahannya. Beliau tidak mengatakan saya keliru. Mohon pencerahannya. Senang, Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Dan bagaimana Allah menitipkan bagian-bagian itu dalam kehidupan.